Baik, selamat datang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang optimisasi dan metode Lagrange, atau biasanya disebut metode Lagrange, metode pengali Lagrange, atau dalam bahasa Inggris Lagrange Multiplier Method. Oke, materi ini merupakan bagian dari bab turunan di ruang berdimensi n atau turunan fungsi multivariabel. Bab ini juga merupakan bagian dari kalkulus 2. Diharapkan pemahaman yang sudah cukup kokoh pada materi-materi sebelumnya seperti fungsi multivariabel, turunan parsial, gradien, dan lain-lainnya. Juga karena kita berhadapan dengan fungsi multivariabel atau berhadapan dengan fungsi dua variabel yang mana kita bekerja pada sisi geometris di ruang 3 dimensi, kita perlu memiliki kemampuan spasial untuk membayangkan, untuk memproyeksi bagaimana bentuk 3 dimensinya. Seperti itu. Agar untuk memudahkan pemahaman materi-materi di bab ini. Oke. Optimisasi atau maksimum dan minimum. Kita akan mulai dengan bagian ini. Maksimum dan minimum. Di kalkulus 1, di fungsi satu variabel, mungkin kita sudah mempelajari bagaimana kita mengoptimisasi atau menentukan titik maksimum dan minimum dari fungsi satu variabel. Seperti berikut, jika kita punya grafik fungsi satu variabel, mungkin seperti itu, kita bisa menentukan titik-titik saat fungsi tersebut maksimum dan minimum. Mungkin di sini dia maksimum dan di sini dia minimum. Maksimum minimum juga seperti yang sudah diketahui di kalkulus 1, ada maksimum global, maksimum lokal, dan begitupun dengan minimum. Contoh pada gambar berikut, mungkin ini kita bisa sebut maksimum global. Dan ini minimum global. Jika kita tinjau kasus seperti ini, anggap saja seperti itu. Titik ini dan titik ini kita sebut dia sebagai ini maksimum global dan ini maksimum lokal. Pendefinisian dari maksimum global dan minimum lokal adalah maksimum global itu merupakan titik di mana tidak ada titik lain yang lebih besar dari nilai tersebut. Sedangkan maksimum lokal suatu titik yang maksimum tapi tidak lebih besar dari maksimum global. Sebenarnya itu bukan pendefinisian yang formal, tapi jika kita lihat tentang bagaimana cara kita menentukan nilai maksimum dan minimum pada fungsi variabel, kita melihat turunan dari fungsi tersebut ketika turunannya bernilai 0 atau gradien dari garis singgungnya bernilai 0 seperti ini. Jika turunan dari fungsi tersebut bernilai 0, maka titik tersebut merupakan kandidat dari
nilai ekstrimnya. Bisa nilai minimum, bisa nilai maksimum. Tapi tidak semua yang memiliki gradien 0 itu merupakan nilai yang benar-benar maksimum. Seperti pada kasus ini, titik ini memiliki di titik ini memiliki nilai gradien yang nilai turunan yang 0. Tapi titik ini bukan merupakan titik maksimum. Ada titik lain yang nilainya lebih tinggi. Sehingga kita perlu selidiki lebih lanjut apakah titik tersebut maksimum lokal atau maksimum global. Seperti itu. Itu sedikit overview dari maksimum minimum di fungsi satu variabel. Lalu kita beranjak ke fungsi dua variabel yang mana kita bekerja pada ruang 3 dimensi. Seperti yang terlihat pada gambar yang pertama, kita bisa lihat di fungsi satu variabel kita berbentuk grafik 2 dimensi atau bentuknya itu kurva. Namun jika kita bekerja pada ruang 3 dimensi, kita berhadapan dengan grafik yang berbentuk permukaan seperti gambar ini. Gambar ini juga merupakan satu grafik yang bisa kita tentukan nilai maksimum dan minimumnya, dan analog dengan sifat seperti di fungsi satu variabel. Dia memiliki maksimum lokal dan maksimum global, atau minimum lokal, minimum global, seperti yang kita lihat titik ini. Dan titik ini, yang ini merupakan maksimum global, ini maksimum lokal, dan yang di sini adalah nilai minimum lokal. Ini adalah maksimum lokal. Sama seperti yang kita pelajarin di fungsi satu variabel. Seperti itu. Dan di beberapa kasus dan cara untuk menentukan nilai maksimum dan minimum di fungsi dua variabel juga sama dengan di fungsi satu variabel. Jika di fungsi variabel, kita kan untuk menentukannya kita bisa men-setting atau mengatur turunan dari fungsi tersebut sama dengan 0, dan jika kita dapatkan titiknya, xy-nya, maka titik tersebut merupakan kandidat dari titik ekstrimnya yang bisa jadi maksimum lokal, global, atau minimum lokal, maksimum minimum global. Sorry, ini global ya. Minimum global. Oke, tadi jika kita ada di fungsi satu variabel, kita menentukannya dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, sama halnya dengan fungsi dua variabel atau di 3 dimensi, kita juga mengatur turunannya itu sama dengan 0. Tapi jika kalian sudah mempelajari bab sebelumnya, di fungsi dua variabel atau di ruang 3 dimensi terdapat dua jenis turunan, atau terdapat turunan yang bernama turunan parsial. Mungkin di sini saya akan memberikan gambaran sedikit dari makna geometris turunan parsial. Saya akan mencoba menggambarkannya. Oke, kita punya ruang bidang kartesius 3 dimensi. Misal kita punya suatu permukaan di sini. Oke, mungkin tidak terlalu bagus.
permukaan. Supaya kita tahu bentuk permukaannya itu adalah f(x), fungsi dua variabel. Turunan parsial itu sebenarnya mengukur gradien garis singgung sepanjang sumbu X atau sumbu Y. Contoh, jika kita misal kita pilih sembarang X dengan Y tetap. Jadi di sini nilai X sembarang dan nilai Y-nya tetap atau konstan. Saya cocokkan sumbunya dulu. Ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu Z. Karena Y tetap, maka kira-kira Y tetap dan sembarang ya. Bisa aja Y itu di sini, tapi dia tetap dan X-nya sembarang. Berarti kira-kira jalurnya seperti ini. Gitu. Jadi nilai Y tetap dan X-nya sembarang. Maka akan terbentuk suatu permukaan, suatu bidang seperti ini. Karena dia di ruang 3 dimensi, dia akan memotong si permukaan fxy. Mungkin kira-kira gambarnya seperti ini ya. Mungkin gambarnya seperti itu. Mungkin saya akan gambarkan coba lebih bagus lagi. Mungkin gambarnya akan seperti itu. Dan mungkin secara kasat mata atau mungkin jika dengan gambar yang bagus, kita bisa lihat bahwa grafik ini bisa kita lihat sebagai grafik fungsi satu variabel. Jadi kita bisa menentukan misal turunan di sini, titik ini. Dan sama halnya jika kita misalkan sembarang Y dengan X-nya yang tetap, maka kira-kira nanti gambarnya akan seperti ini. Misal di sini ya. Jadi X tetap, Y sembarang. Atau misal di titik ini juga, kita bisa menggambarkannya kira-kira seperti ini, misal gitu. Nah, pasti berpotongan ya. Dan kita bisa menentukan titik turunan fungsi variabel atau gradien garis singgung di titik ini. Gitu. Dan dengan pemahaman ini kita bisa membentuk satu ide untuk menentukan nilai maksimum global dan minimum lokal atau nilai titik ekstrim dari titik kritis, titik ekstrim dari fungsi dua variabel atau fungsi di 3 dimensi. Yaitu dengan cara, maka haruslah turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y itu haruslah sama-sama bernilai 0. Atau jika saya tulis pada bentuk pernyataan, titik kritis terjadi saat turunan parsial terhadap X dari fungsi tersebut sama dengan 0
Dan turunan parsial dari fungsi tersebut itu juga sama dengan 0. Kata kuncinya ada kata dan. Kalau nanti kita dapat X-nya, maka X sembarang ya, atau X bermacam-macam X dan itu merupakan kandidat dari titik kritis atau kandidat dari nilai maksimum global atau minimum global atau nilai optimisasinya. Seperti itu. Oke. Jadi ini yang perlu kita ketahui untuk saat ini. Titik kritis terjadi saat turunan parsialnya sama dengan 0 terhadap X dan turunan parsial terhadap Y-nya juga sama dengan 0. Oke. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan saat ini. Oke. Saya hapus. Selanjutnya, kita sudah memiliki pemahaman untuk menentukan titik ekstrim atau titik kritis, lebih umum dibilang sebut titik kritis. Titik kritis untuk fungsi dua variabel atau fungsi di ruang 3 dimensi. Tapi ada suatu kasus di mana walaupun kita sudah mendapatkan titik kritisnya, titik kritis tersebut bisa ada kemungkinan bukan nilai maksimum, bukan nilai minimum. Seperti itu. Contoh kasusnya adalah di gambar yang kedua. Seperti ini. Dengan fungsi seperti ini, dengan grafik seperti ini, di titik ini adalah titik 0,0, dia memiliki nilai turunan parsial terhadap X-nya 0 dan turunan parsial terhadap Y-nya juga 0. Tapi titik tersebut bukanlah titik maksimum atau minimum. Bisa kalian lihat dari gambar, terdapat nilai yang lebih maksimum, nilai yang lebih minimum. Seperti itu. Jadi belum tentu ketika turunan parsialnya sama dengan 0 dan turunan parsial terhadap X-nya sama dengan 0 dan turunan parsial terhadap Y-nya sama dengan 0, dia sudah pasti antara minimum atau maksimum. Tidak. Tapi ada kemungkinan dia bukan keduanya. Dan titik yang memiliki keadaan seperti itu kita sebut titik plana. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut saddle point. Mungkin kalian notice di sini ada kata saddle, ya saddle sepeda atau ya saddle. Itu terinspirasi dari bentuk grafiknya yang seperti saddle. Jadi jika ada grafik seperti ini dan titiknya ada di sini, maka kita sebut dia sebagai titik plana gitu atau saddle point. Titik yang bukan nilai maksimum, bukan nilai minimum, tapi turunan parsialnya terhadap X dan Y-nya itu sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Jadi jika kita bisa tuliskan titik kritis itu bisa jadi max di global atau lokal, minimum juga seperti itu, global atau lokal. Dan satu lagi adalah titik plana. Itu merupakan titik yang bukan maksimum, bukan minimum juga. Oke.
Selanjutnya, mungkin saya akan sedikit overview ke fungsi atau variabel. Jika kita punya seperti tadi, grafik fungsi atau variabel. Seperti ini. Mungkin itu. Tadi titik kritis itu bisa terjadi di puncaknya, maksimum dan minimum, dan sebagainya. Dan juga kita bisa batasi fungsinya. Misal saya batasi dari titik ini, dari interval A ke interval B, titik A ke B, gitu. Dari sini ke sini. Di sini jika kasusnya seperti ini, kita bisa mencari nilai maksimum dan minimumnya dengan melihat turunannya ketika sama dengan 0. Dan kita perlu menyelidiki juga batas akhirnya, batas kanan kirinya. Batas di sini, dari sini. Dan karena seperti yang bisa kita lihat, jika kita menggunakan turunan saja, maka kita akan dapatkan titik yang di sini. Padahal ada nilai yang lebih maksimum, yaitu titik yang di sini. Mungkin titik ini kita bisa sebut sebagai maksimum lokal, dan ini adalah maksimum global, karena dia memiliki nilai yang lebih besar. Gitu. Jadi kita perlu menyelidiki batas-batasnya. Sama halnya untuk fungsi dua variabel, fungsi di 3 dimensi. Dan kita bisa lihat di gambar yang ketiga. Di gambar ini, di fungsi satu variabel kita melihat batasnya itu sebagai suatu garis, suatu ukuran satu dimensi. Ketika kita menaikkannya ke ruang 3 dimensi, maka batasnya itu berupa luas atau berupa daerah 2 dimensi. Dan kita lihat daerahnya itu, contoh dari gambar ini adalah daerah itu yang ini. Jika kalian bisa bayangkan, itu adalah sebuah lingkaran ya, karena persamaannya adalah persamaan lingkaran. Jadi daerahnya bentuk lingkaran, atau batasnya itu bentuk lingkaran. Seperti itu. Lalu untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, sama seperti satu variabel, kita bisa menyelidiki turunan parsialnya. Tapi kita perlu menyelidiki juga batas-batasnya atau kelilingnya, yaitu titik-titik yang ada di sini. Seperti itu. Jadi kita perlu menyelidiki semua titik tersebut. Mungkin terlihat rumit karena titik-titik yang ada di sini tidak seperti yang satu variabel yang mana kita hanya menguji 2 titik aja, tapi di sini ada banyak titik. Gitu. Titik kecil-kecil yang berada pada lingkaran ini. Dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk kasus di 3 dimensi ini. Mungkin kita bisa cari mungkin sedikit gambaran dengan cara yang sudah kita dapat. Misal untuk contoh yang ini, kita punya fungsi itu, fungsinya itu f(x, y)
Fungsinya tuh ini, x kuadrat tambah 2y kuadrat. Lalu kita punya batasnya, yang ini. Batas ini merupakan daerah di dalam lingkaran ya, atau daerah yang ini. Sehingga kita bisa tuliskan ini dengan batas. Yang batas daerah S, saya tuliskan dalam bentuk himpunan. Daerah S-nya itu semua XY yang memenuhi x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari 1. Kenapa kurang dari 1? Karena ada di dalam lingkarannya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa kita bisa selidiki turunan parsialnya. Kita bisa selidiki, yaitu dengan melihat turunan parsial terhadap x-nya. Itu harus sama dengan 0. Oke, berarti jika kita coba cari turunan parsial terhadap x-nya, maka turunan parsial terhadap x berarti kita perlakukan y sebagai konstanta. Kita dapat ini jadi 2x, karena ini konstanta maka dia jadi 0 sama dengan 0, atau x-nya itu 0. Dan kita lihat terhadap turunan parsial terhadap y-nya, berarti ini jadi 0 karena kita anggap konstan. Kita turunkan, kita dapat 4y sama dengan 0, atau y-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapat satu titik kritis atau satu titik ekstrim, yaitu xy 0,0. Itu. Oke. Mungkin jika kita lihat gambarnya, titik tersebut sudah pasti titik minimum global ya. Karena tidak ada nilai lain yang lebih rendah dari nilai 0. Kita masukkan ini ke sini, kan kita dapatnya 0 ya. Namun jika kita tanya maksimum globalnya, itu pasti dia akan berada pada kurva ini. Jadi biasanya jika ada soal seperti ini, kita mungkin akan ditanya nilai maksimum globalnya. Dan jika kita lihat dari gambarnya, mungkin dia ada di sini ya. Mungkin. Oke, coba kita lihat. Jadi daerah lingkarannya itu adalah ini ya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Jadi jika fungsi ini disubstitusi ke sini, maka ya akan berlaku. Jadi mungkin kita bisa coba. Oke, saya ulang. Oke, mungkin jika kita ditanya nilai maksimumnya dari fungsi ini, kita harus menyelidiki kurva ini. Dan kita harus mencari turunannya saat sama dengan 0. Jadi bisa aja di sini nanti, atau bisa aja di sini. Nah, karena kita akan menyelidiki suatu kurva di ruang 3 dimensi, maka kita hanya bisa menggambarkan kurva tersebut dalam bentuk parametriknya. Gitu. Parametrik dari bentuk ini.
Dan itu bisa jadi suatu uh, jadi bisa jadi suatu tantangan sendiri karena tidak semua fungsi parametrik atau suatu fungsi itu tidak bisa kita dengan mudah bentuk sebagai jadi persamaan parametrik gitu. Jadi kita mendapatkan kendala jika menggunakan fungsi parametrik karena tidak semua kasus akan dapat diselesaikan dengan mudah. Oke, jadi saya akan langsung aja beranjak ke solusi yang lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Soal-soal optimisasi dengan diberikan suatu batas. Oke. Oke. Kita akan mulai beranjak ke selanjutnya, yaitu metode Lagrange. Metode Lagrange adalah suatu jawaban dari masalah yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Masalah untuk optimisasi suatu fungsi dua variabel dengan suatu batas atau yang biasanya kita sebut sebagai fungsi kendala. Fungsi yang jadi pembatas, seperti itu. Metode Lagrange merupakan jawaban yang untuk solusi yang lebih mudah. Sebelum itu, saya akan coba berikan gambaran intuitif bagaimana metode Lagrange ini dihasilkan atau metode Lagrange ini dibentuk. Jadi motivasi dari Lagrange, matematikawan, adalah dengan mengobservasi. Contoh, mungkin saya tulis di sini. Untuk kasus seperti ini, oke, bisa kalian lihat ya, fungsinya itu berbentuk elips sebenarnya. Dan batasnya itu bentuk lingkaran. Oke. Jadi motivasinya kita perlu tahu dulu bagian dari bab fungsi variabel bukan ya. Kalau nggak salah itu gradiennya turun berarah. Itu adalah level curve. Aku lupa bahasa Indonesianya apa. Level curve. Oke, sedikit overview. Jadi level curve itu misal kita punya tadi fungsinya itu kan ini z sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat. Level curve itu adalah proyeksi untuk semua nilai z-nya. Jadi misal kita pilih ya. Oke, jadi untuk z sama dengan 1, maka jadinya kita dapat x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 1. Lalu untuk z sama dengan 2, misal x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 2. Lalu selanjutnya untuk z sama dengan 3, x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 3. Dan seterusnya, kita bisa pilih sembarang nilai z yang bisa kita substitusi ke dalam fungsinya. Dan jika kita bisa lihat persamaan ini, dan ini, kita bisa gambarkan dia dalam bidang XY. Jadi jika saya akan coba gambarkan, jika akan digambarkan bentuknya seperti ini. Oke, elips. Kira-kira gambarnya seperti ini. Mungkin nggak akan terlalu bagus. Saya coba gambar. Oke, mungkin ini untuk z sama dengan 1. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini sama dengan 1.
ini 2. Misalnya aja mungkin gambarnya tidak cukup akurat. Oke, kita sudah gambarkan level curve dari fungsinya, fungsi z-nya atau fungsi fx-nya. Dan kita proyeksikan di bidang xy. Selanjutnya, kita akan coba gambar fungsi pembatasnya, grafik fungsi pembatasnya. Atau kendalanya, fungsi kendalanya. Karena dia bentuknya bersama lingkaran, maka kan kita gambarkan lingkaran. Kira-kira mungkin seperti ini. Oke, mungkin tidak cukup akurat. Ya, mungkin ya. Tapi kira-kira gambarnya seperti itu. Kayaknya seperti itu. Oke, dari observasi ini kita bisa selidikin bahwa titik ini dan titik ini dia bersinggungan ya, walaupun jika saya gambarkan tidak bersinggungan ya, karena gambar saya tidak akurat. Yang titik ini dia bersinggungan. Oke. Jika kalian perhatikan titik ini dan ini tuh berada pada level curve untuk z sama dengan 1, dan ini berada pada level curve untuk z sama dengan 2. Dan bisa kita lihat bahwa titik ini dan titik ini itu adalah nilai minimum dari fungsinya, dan titik ini itu adalah nilai maksimum dari fungsinya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah titik-titik kritisnya atau titik ekstrimnya itu adalah titik-titik dari grafik fungsi pembatasnya dan level curve dari fungsinya yang bersinggungan. Gitu. Bersinggungan seperti ini. Titik tersebut merupakan titik kritis atau titik yang menjadi kandidat untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa harus bersinggungan? Ya, ini mungkin bisa kalian mungkin secara lebih gampangnya, ini perlu pemahaman intuitif terkait gambar 3 dimensinya ya. Karena jika bersinggungan, ya itu mungkin kayak sudah mencapai batasnya gitu, batas antara dia minimum paling rendah banget atau minimum, atau paling gede banget atau maksimum. Ya mungkin tidak semua orang akan memahami intuisi seperti ini, tapi ya itu bisa jadi pertimbangan untuk membayangkan, atau bisa kalian pelajari lebih lanjut kenapa harus bersinggungan. Tapi yang perlu kita tahu adalah titik-titik kritis itu terjadi di titik-titik yang bersinggungan antara grafik fungsi pembatasnya dan grafik level curve-nya. Seperti itu. Oke. Kita sudah memiliki pengetahuan terkait hal itu. Sekarang saya akan berikan suatu gambar. Jadi contoh misal, oke, di sini saya mungkin akan gambar satu level curve sembarang. Oke. Mungkin beberapa dari kalian mungkin sudah mendapatkan ini di materi gradient, yaitu gradient memiliki sifat atau memiliki kondisi di mana misalnya ini gradient level curve dari fungsi fx-y untuk suatu z gitu. Semangat saya jatuh misal. Gradient dari fungsi f itu akan selalu tegak lurus dengan setiap titik-titik di level curve-nya. Jadi misal ada titik di sini, itu dia pasti tegak lurus. Ya, seperti kita tahu, gradient itu vektor ya. Dia tegak lurus.
Di sini juga. Oke. Gambarnya tidak akurat ya. Perlu kalian catat. Untuk satu titik ya. Oke. Mungkin untuk buktinya aku nggak bisa jelasin panjang lebar di sini. Tapi tadi yang perlu kalian tahu yang perlu kalian tahu adalah untuk suatu level curve, aku nggak tahu bahasa Indonesia apa ya, sorry. Jadi untuk suatu level curve dari suatu fungsi fxy, gradiennya di titik yang melalui level curve ini itu akan selalu tegak lurus dengan gradiennya. Jadi seperti ini, tegak lurus. Oke. Itu yang perlu kalian tahu. Dan sekarang kita akan gabungkan dua informasi yang kita dapat. Yang pertama adalah titik ekstrim itu terjadi di titik yang bersinggungan antara grafik fungsi pembatasnya dan grafik level curve-nya dari suatu fungsi fxy. Dan kita akan gabungkan fakta bahwa untuk suatu level curve dari suatu fungsi, gradiennya dari fungsi tersebut di titik yang melalui level curve ini itu akan selalu tegak lurus. Dan jika kita gabungkan maka kita bisa lihat, misal di titik ini, berarti kan gradien misal aku sebut ini sebagai gx ya. Yaitu x kuadrat tambah y kuadrat min sama dengan ya sama 1. Oke. Jadi gx di sini karena dia sama-sama level curve sebenarnya. Oke, mungkin ada bingung kenapa dia disebut level curve yang merah ini. Ya sebenarnya ini juga level curve loh. Kan jika kita bisa lihat ya, ini kan kita bisa tuliskan sebagai ini bentuk. Kita bisa tuliskan gx sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat min 1 sama dengan 0. Atau sorry, ini bukan gx ini. Oke, apa sih? Atau gxy untuk representasi di fungsi dua variabelnya. Jadi ini suatu fungsi dua variabel di 3 dimensi untuk z sama dengan 0 gitu. Jadi ya sama aja. Jadi level curve untuk z sama dengan 0. Jadi dia ada di bidang xy. Jadi dia juga level curve. Karena juga level curve, maka titik di sini gradiennya misal gradien dari g, terus singkat aja. Di sini juga ada gradien dari f. Misal oke, sorry. Gradien dari f. Apa yang bisa kalian lihat dari sini? Dan ya, vektor atau gradien dari f dan gradien g itu adalah suatu vektor yang paralel atau berhimpitan atau paralel sama aja. Gitu. Jadi kita bisa simpulkan di titik ekstrim ini, titik maksimum atau minimum ini itu terjadi ketika gradien dari fungsi objektifnya, fungsi f-nya itu paralel sejajar dengan gradien dari fungsi kendalanya.
Jadi gradien dari fungsi f itu sejajar atau paralel dengan gradien dari G. Atau jika kita bisa tuliskan jadi bentuk persamaan, maka gradien f itu sama dengan suatu konstanta dikali gradien G. Kenapa dikali suatu konstanta? Karena dia sejajar gitu, kita ada paralel. Jadi perkalian dari suatu skalar. Oke. Dan K di sini Lagrange pelopornya itu tidak menuliskan dia sebagai K, tapi menuliskannya sebagai lambda. Oke, kalian tidak perlu bingung karena lambda ini hanya suatu konstanta aja, suatu nilai tetap gitu. Tapi Lagrange menuliskannya dengan menggunakan simbol lambda. Atau kita jika tulis lebih lengkap, ini dari fungsi f x y oke, seperti itu. Dan kita juga punya persamaan tadi Gx sama dengan K. Betul. Perhatian di sini. Kenapa ada G sama dengan K? Karena ini fungsi pembatasnya. Nah, jadi jika kalian perhatikan ini dan ini akan membentuk suatu, jadi semua ini akan membentuk suatu sistem persamaan, tiga variabel yang tidak diketahui. Jadi kita bisa selesaikan persamaan itu dengan sembarang cara, substitusi, eliminasi, atau bahkan matriks dan sebagainya. Itu. Jadi dengan menyelesaikan persamaannya kita bisa mendapatkan X dan Y-nya yang merupakan kandidat dari titik ekstrimnya, antara dia minimum atau maksimum. Seperti itu. Mungkin kita akan mendapatkan lambdanya, tapi pada akhirnya lambda juga nggak kepake di dalam menentukan nilainya, tapi ya untuk perhitungan mungkin kita akan mendapatkan nilai lambda. Seperti itu. Oke, dan jika kalian perhatikan di sini kan variabelnya ada dua ya, X dan Y. Sebenarnya ya karena kita penurunannya dari ruang fungsi dua variabel atau tiga dimensi, sebenarnya variabel ini, fungsi variabelnya itu nggak cuma harus dua, tapi bisa n variabel atau dimensi ke n jika kita akan perumum. Di misal ya, untuk mungkin jika bisa tulis versi umumnya misal ada suatu, kita lakukan sebagai fact atau P deh. Misal P-nya itu apa ya? Satu variabel gitu, misal A1, A2, A3 dan seterusnya. Ini juga berlaku, berarti ini gradien F P dengan lambda G gitu. Ini G, P sama dengan K. Jadi yang mau aku sampaikan adalah variabelnya bisa berapa aja, bisa n variabel, nggak harus dua gitu. Dan jika kita pakai dua variabel, fungsi dua variabel kan kita menyelesaikan persamaan tiga variabel ya, sistem persamaan tiga variabel. Dan jika kita tingkatkan, maka akan bertambah gitu. Jadi 4 variabel, sistem persamaan 4 variabel atau 4 persamaan. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah metode Lagrange. Suatu cara yang
dikembangkan atau ditemukan Lagrange untuk menyelesaikan masalah optimisasi. Oke, dan harusnya aku tulis di sini ya, tapi ya udah. Jadi jika aku bisa tuliskan, mungkin aku tuliskan formal aja di sini. Pembuktiannya ada di atasnya. Jadi mungkin jika aku tuliskan formal, jadi ya aku tuliskan aja. Mungkin nggak cukup formal, tapi aku coba untuk untuk menentukan nilai ekstrim atau minimum selesaikan sistem persamaan dan tadi P-nya itu variabel ya. P titik untuk P A1, A2, 3 dan seterusnya. Oke, mungkin itu yang perlu kita ketahui. Jadi mungkin kita langsung ke soal aja untuk pemahaman yang lebih mantap. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Nomor 1. Temukan titik-titik pada permukaan tersebut yang paling dekat dengan titik asal. Oke, mungkin aku akan kasih gambaran maksud dari soalnya gimana. Jadi kita punya permukaan. Jadi aku akan gambar wait. Sorry. Oke. Misal permukaannya nggak tahu bentuknya gimana, tapi ya gambarnya itu misal kita punya permukaan gitu. Misal di mana ya? Di sini gitu. Misal permukaan sembarang gambaran aja. Permukaannya. Lalu ada titik asal. Asal di sini. Oke, titik asal 0,0. Oke. Dan kita ditanya untuk mencari titik-titik yang paling dekat dengan titik asal. Oke, titik-titiknya kan bisa di seberang aja ya, bisa di sini, di permukaannya ya, di sini, dan sebagainya. Udah kita bisa tuliskan aja. Misal titiknya itu di sini, misal titiknya itu X, Y, Z. Misal. Maka jarak dari titik 0,0 ke titik X, Y, Z itu kita bisa cari dengan teorema Pythagoras. Oke, mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya. Saya aku namain jadi jarak ini. Namain misal D. Maka dengan teorema Pythagoras kita bisa tahu bahwa D kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat.
Oke. Lalu langkah selanjutnya, karena kita diminta untuk menentukan titik yang paling dekat, maka tugas kita adalah bagaimana caranya kita meminimumkan nilai D. Jika kalian bisa tulis, D itu kan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kita akan meminimumkan nilai D. Jadi ini adalah fungsi objektifnya. Oke, ingat tadi di metode Lagrange fungsi objektif itu yang F ya. Dan yang G ini adalah fungsi kendalanya. Untuk satu nilai K. Oke. Jadi ini adalah fungsi objektifnya. Dan fungsi kendalanya mana? Fungsi kendalanya adalah yang ini. Gitu. Ini K-nya. Sedangkan 2. Seperti itu. Nah, jadi mungkin jika kalian lihat dengan kasat mata ini bukan satu fungsi ya. Tapi kita bisa jadikan dia jadi satu fungsi. Jadi misal kita akan tulis jadi tadi fungsi kendalanya atau fungsi objektifnya dulu. Fungsi objektifnya itu aku tulis dia jadi D X Y Z. Oke, mungkin kalian akan bingung kenapa di X Y Z. Ya karena ini 3 variabel. Gitu. Tadi aku bilang metode Lagrange itu nggak harus 2 variabel aja fungsinya, tapi kita bisa kembangkan untuk n variabel. Jadi aku punya fungsi 3 variabel di sini. Yang sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kita udah punya fungsi objektifnya. Lalu fungsi kendalanya. Aku namain ini jadi G aja ya. Jadi fungsi kendala itu G. Fungsi 3 variabel juga. X, Y kuadrat, Z pangkat 3 sama dengan 2. Jadi K-nya 2. K yang ini. Oke, jadi kita bisa langsung gunakan metode Lagrange untuk menyelesaikannya. Tapi, oke, nggak semua pekerjaan bisa kita langsung, ada fungsi objektif, fungsi kendala, langsung kita selesaikan dengan metode Lagrange. Kita kadang kalanya perlu bekerja dengan cerdas daripada bekerja dengan keras. Maksud saya adalah, kalian bisa lihat nih, ini ada fungsi 3 variabel dalam bentuk akar. Dan nanti dengan metode Lagrange kita diminta untuk mencari turunan parsialnya kan, dari gradien ini. Untuk mencari turunan parsial dari fungsi bentuk seperti ini, itu bisa, tapi bentuknya akan dalam tanda kutip jelek gitu. Ya mungkin subjektif ya, tapi tanda kutip jelek. Atau ada cara yang lebih mudah untuk menyelesaikannya daripada dengan menggunakan bentuk akar. Itu dengan cara menggunakan bentuk ini saja. Loh, tapi kan dia D kuadrat bukan D. Oke, benar. Tapi tujuan kita kan mencari D minimum ya. Misal kita menggunakan yang ini, berarti kan nanti pada akhirnya kita mendapatkan nilai D kuadrat yang minimum, bukan D. Tapi dengan mendapatkan nilai D kuadrat yang minimum, itu udah pasti kita dapat D yang minimum dong. Ya enggak? Jadi misalnya, D kuadrat, kita dapat D kuadratnya itu K. Jadi kan K ini nilai minimumnya. Nilai minimum. Berarti kan D itu sama dengan akar K. Nah, karena K-nya minimum, berarti akar K juga minimum dong. Ya enggak? Jadi seperti itu. Itu intuisinya. Jadi daripada kita menggunakan bentuk yang akar, bentuk yang D, kita pakai aja yang D kuadrat karena sama aja. Nanti D-nya juga kita dapat nilai D yang minimum.
gitu. Jadi aku akan tuliskan ini dalam tanpa bentuk akar. Oke. Itu aja. Jadi aku misalkan di kuadratnya tuh A ya. Apa yang dibesar deh. Ini adalah dibesar. Kita akan gunakan dibesar ini untuk kita minimumkan. Coba ganti aja sini sama D untuk menghindari kebingungan. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita fungsi objektif kita itu ini x kuadrat tambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Lalu fungsi kendalanya itu x kali y kuadrat dikali z pangkat 3 sama dengan 2. Dan kita bisa langsung selesaikan dengan metode Lagrange. Oke. Jadi untuk menyelesaikannya dengan metode Lagrange, jadi dengan metode Lagrange, kita perlu menyelesaikan sistem persamaan dari gradien dari D, atau singkat aja lambda gradien dari G, dan delta G sama dengan, di sini K-nya 2, berarti delta sama dengan 2. Oke. Selanjutnya, oke, karena ini gradien itu kan vektor. Jadi kalau aku tulisnya lengkap, jadi gini. Di ini turunan parsialnya, turunan parsial terhadap Y-nya, turunan parsial terhadap Z. Nah, terus singkat ya untuk mempercepat. Ada vektor di lambda, kamera skalar, berarti ini lambda G terhadap X, lambda G terhadap Y, lambda G terhadap Z. Nanti kalian cocokin, simetriin. Ini harus sama, ini harus sama, ini harus sama. Jadi kita punya 3 persamaan. Dan tambah satu lagi persamaan ini, jadi 4 persamaan. Jadi kalau bisa tuliskan lebih jelas lagi, kita punya sistem persamaan 4 variabel. Jadi yang pertama itu adalah turunan parsialnya sama dengan turunan parsial terhadap X dari G, ini terhadap Y, dan seterusnya. Oh wait, aku ada salah tulis, sorry. Ini bukan ini ya. Ini G aja. Mungkin aku tulis GP lah. GP-nya dengan GP-nya ini P yang di sini tuh X, Y, Z ya. Biar gak bingung. Jadi aku langsung tulis aja. X, Y kuadrat, Z pangkat 3 sama dengan 2. Ini merupakan satu sistem persamaan. 4 persamaan, 4 variabel. Jadi kita nggak tahu S, nggak tahu Y, nggak tahu Z, nggak tahu lambda. Oke, langsung aja. Kita hitung. Pertama, turunan parsial dari F terhadap X. Yang ini ya. Anggap Y sama Z-nya konstan, berarti kita dapat ini 2X sama dengan lambda dikali ini terhadap X, berarti ini anggap Y sama Z-nya konstan, berarti kita dapat Y kuadrat Z pangkat 3. Oke, lalu lanjut yang ini. Jadi kita turunkan parsial terhadap Y, kita dapat 2Y sama dengan lambda 2X Y Z pangkat 3. Nah ini
kita anggap X sama Z nya konstan, Y nya turunkan berarti kan 2Y, 2 nya aku taruh depan. Lanjut 2Z lambda turunkan terhadap Z berarti 3x y kuadrat Z pangkat 2 ya. Oke. Lalu persamaan yang terakhir adalah persamaan yang ini, x y kuadrat Z pangkat 3 sama dengan 2. Oke, kita perlu menyelesaikan persamaannya. Kita perlu dapatin x, y, z nya, itu yang penting. Karena tujuan kita x, y, z aja, biasanya nggak semua kasus, kita akan mengeliminasi lambdanya atau mensubstitusi sehingga kita dapat lambdanya gitu. Oke, mungkin aku akan hapus yang ini untuk ruang. Oke, aku pindahin dulu. Oke, jadi aku akan namain persamaannya. 1 persamaan 2 persamaan 3 persamaan 4. Oke. Mungkin aku akan observasi dulu persamaan 1 dan persamaan 2 dengan cara aku sendiriin lambdanya. Jadi ini tuh dalam tanda kutip pindah ke sini, lalu yang ini itu dalam tanda kutip pindah ke sini. Ini kan lambda sama dengan lambda, berarti kan mereka keduanya sama. Berarti kita dapat, jadi dari persamaan 1 dan 2 tuh kita bisa dapat 2x per y kuadrat Z pangkat 3 itu sama dengan 2y 2x y Z pangkat 3 ya. Oke. Halo, ada bisa dicoret ya? Coret-coret, ini coret-coret, jadinya ini coret-coret lagi. Oke, kalau saya gitu aja. Jadi lalu terus ini ke sini, ini ke sini, kita dapat 2x kuadrat itu sama dengan y kuadrat. Oke, kita simpan dulu aja. Kita simpan ini. Lalu kita lanjut dulu. Oke, aku agak kecilin. Oke, lanjut. Mungkin aku sekarang akan pakai yang oke. Jadi emang ya, untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan atau dalam metode Lagrange itu kita diperlukan manipulasi aljabar atau teknik tertentu untuk menyelesaikan persamaannya dengan mudah. Jadi walaupun langkah itu merupakan langkah yang bisa menyelesaikan persamaannya, tapi ada langkah yang lebih efisien gitu. Dan dalam ujian pun kita harus mencari langkah yang efisien untuk mempersingkat waktu. Mungkin menurut aku, dari yang aku lihat, mungkin aku akan pakai mungkin aku akan pakai 1,3 ya, coba aja. Jadi dari caranya sama. Jadi ini pindah ke sini, ini kan lambda sama lambda, disamain aja. Jadi dari yang 1,3 ya, ini pindah ke sini. Jadi kita dapat dari persamaan 1 dan persamaan 3 itu ini 2x per y kuadrat Z pangkat 3 itu sama dengan 2z
3xy kuadrat z pangkat 2. Oke, kita bisa coret. Ini coret. Ada lagi. Ini coret-coret jadi 1. Ini coret-coret jadi 2 ya. Ini kita dapat, ini coret juga duanya. Jadi kita dapat 3x kuadrat sama dengan z kuadrat ya. Apakah benar? Oke, aku cek lagi. Oke, aku rasa benar. Jadi kita punya informasi ini dan ini. Dan kita bisa lihat, ini kan y bisa diekspresikan dalam x dan z bisa diekspresikan dalam x. Jadi idenya kita bisa ganti yang ini sama z yang ini itu jadi dalam bentuk dalam x. Jadi intinya tinggal satu variabel aja, yaitu variabel x. Oke, kebayang? Jadi langsung aja. Oke. Jadi pada persamaan 4 kita dapat kan itu gini, x y kuadrat z pangkat 3 sama dengan 2. Oke, lalu berarti ini x, y kuadratnya kita tahu ya, y kuadrat itu 2x kuadrat. Ini 2x kuadrat. Z pangkat 3 nya nggak tahu. Kita tahunya z kuadrat. Berarti kita bisa pangkatin kedua ruas dengan 3/2 ya. Ini pangkat, jadi kan pangkat 3/2. Coret-coret, ini pangkat 3/2 juga. Coret-coret. Jadi ini jadi pangkat 3, ini pangkat 3/2. Jadi langsung aja. Berarti z pangkat 3 itu 3 pangkat 3/2 itu 3 pangkat 3/2 itu sama aja kayak ini ya. Sorry. 27. Bener nggak? Oh, atau bisa aja. Oke. Oke, berarti kan ini kan kayak 3 pangkat 1 tambah setengah atau 3 akar 3 ya. Oke, 3 akar 3. Oke. Jadi ini contohnya di sini deh. 3 akar 3. Ini karena pangkat 3/2 berarti tinggal x pangkat 3 aja. Ini z pangkat 3. Oke, jadi aku tolong tulis di sini 3 akar 3 kali x pangkat 3 sama dengan 2. Kita dapat ini x-nya ada 1, 2, 3, berarti x pangkat 6. X pangkat 6 dikali 2 kali 3. Langsung aja. Ini coret-coret. Jadi 3 akar 3 sama dengan 1. Oke. Atau x pangkat 6 itu sama dengan 1/3 akar 3 atau 1/9 akar 3 ya kak, atau akar 3/9. Oke. Bagaimana bentuknya nggak cukup bagus tapi ya. Oke, kita lihat aja. Berarti x sama dengan pangkatin sama 1/6 kanan kiri. Berarti yang atas ini jadi 3 pangkat, ya kan 3 pangkat setengah, pangkatin lagi sama 1/6. Jadinya 3 pangkat 1/12. Oke. Nah ini kan 9 ini kan 3 pangkat 2 ya. Pangkatin lagi sama 1/6. Jadinya 3 pangkat 1/3. Ya enggak?
3 pangkat 1/3. Oke, ini bisa kita sederhanakan lagi, jadi 1/12 dikurangin 1/3. Jadi ini kali 4 kali 4. Berarti min 3 per... Wait. Bener nggak? Ini 3 per 12 ya. 12 bisa lagi jadi min 1/4. Bener nggak? Oke, bener. Min 1/4. 3 pangkat min 1/4. Oke, mungkin aku bakal stop di situ. Jadi kita dapat x-nya. Atau ini kalau bisa kita lanjutin, ya jadinya 1/4 dari 3. Gitu kan. Oke, mungkin bentangnya nggak terlalu bagus, tapi ya kita dapat x-nya ya. Dengan dapat x, kita bisa dengan mudah dapat y sama z-nya dari persamaan yang udah kita dapat. Jadi langsung aja bikin di sini. Jadi karena tadi kan y kuadrat itu kan sama dengan 2x kuadrat. Oke, aku cek lagi, mungkin ada yang kelewat. Oke, 2. Oke, aku rasa benar. Terus kita dapat x-nya, berarti kan ini y-nya akar 2 dari x. Lalu x-nya kita dapat akar 2 dikali 1/3/4 atau akar 2 per akar 4 dari 3. Itu. Oke, mungkin kita bisa sederhanakan lagi. Kita bisa rasionalkan lagi, mungkin aku stop dulu di sini. Ya, kita udah dapat nilainya. Kita lanjut aja ke yang z. Ya, tadi kan ini y ya. Z tadi kan 3. Langsung aja, berarti z itu akar 3 dari x. Di akar 3 x-nya tadi 1/4 dari 3 atau akar 3/4. Oke, sebentar. Oke, sebenarnya aku ada yang miss tadi dari sini. X pangkat 6. Oke, tadi kan aku akarin sama pangkat 1/6 kanan kiri ya. Dan karena dia pangkat genap, ini harusnya plus minus ya guys. Ini plus minus. Dan akibatnya ada kemungkinan. Berarti ini juga bisa plus minus di sini. Dan y-nya juga bisa nilainya beragam. Oke, dan ini emang soal yang cukup rumit. Sebenarnya lebih rumit di perhitungannya ya, karena perlu mengecek semua kemungkinannya. Tapi aku harap kalian bisa memahami idenya dari solusinya. Mungkin untuk perhitungannya ya, perhitungan itu tidak cukup memberikan gambaran dari solusi, tapi intinya maknanya bisa kalian ambil adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu masalah. Oke, walaupun ya ini kalau aku lihat ya kita belum mengecek semua kemungkinannya gitu. Ada beberapa kemungkinan, jadi ada beberapa kandidat nilai ekstrim. Jadi kalian, mungkin bisa kalian lanjut hitung
Dan nanti kalian akan mendapatkan pasangan X, Y, Z yang nggak cuma satu, mungkin lebih dari dua, mungkin atau dua atau lebih. Dari semua pasangan itu kalian bisa cek ke ini, ke jaraknya, dan karena tujuan kita yang minimum, kalian akan cari yang paling minimum gitu. Berarti di fungsi ini ada minimum global atau lokal ya, seperti itu. Oke, mungkin aku nggak bisa akan lanjutkan sekarang karena akan ada soal lagi yang kita bahas, tapi intinya seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan bisa kalian langsung jawab, kalian langsung tanyakan. Kita lanjut aja dan mungkin ini akan jadi soal terakhir. Oke, lanjut nomor 2. Sebuah paket berbentuk kotak persegi panjang dapat dikirim melalui layanan pos jika jumlah panjang dan keliling penampang melintang. Kalau keliling melintang itu perimeter dari penampang yang tegak lurus terhadap panjang, maksimal 108 inci. Tentukan dimensi paket dengan volume terbesar yang dapat dikirimkan. Oke, kita lihat dari kalimat pertama dulu. Ini ada berbentuk kotak persegi panjang, atau dengan kata lain dia bentuknya balok ya. Kita akan gambar balok. Mungkin nggak cukup bagus, tapi semoga cukup menggambarkan. Oh. Oke, kira-kira seperti itu. Oke. Aku namain dimensi panjang itu X, lebarnya Y, tingginya Z. Oke. Oke, kita lihat syaratnya ya. Jika jumlah panjang dari keliling penampang itu perimeter, keliling dari penampang yang tegak lurus terhadap panjang. Panjang itu kan X ya. Yang tegak lurus berarti ini dong. Tapi kita lihat penampangnya itu ini. Permukaan. Ini, yang tegak lurus. Tapi ditanya kelilingnya, berarti yang ini. Ini. Atau 2Y tambah 2Z ya. Jadi syarat yang pertama adalah X ditambah 2Y ditambah 2Z itu haruslah 108. Oke, ini sepertinya akan jadi fungsi kendalanya. Yang diminta adalah tentukan dimensi paket dengan volume terbesar. Jadi volume sama dengan volume balok X kali Y kali Z. Oke, kita akan maksimumkan volumenya. Jadi kita bisa teruskan. Kita dapat fungsi objektifnya. Itu terus dalam fungsi ya. Fungsi 3 variabel lagi. Itu sama dengan X kali Y kali Z. Lalu fungsi kendalanya yaitu X ditambah 2Y ditambah dalam fungsi aku namain aja G ya. G fungsi 3 variabel sama dengan X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 108. Oke. Kita udah punya fungsi objektif dan fungsi kendala. Jadi kita tinggal merumuskannya dengan metode Lagrange. Sehingga dengan metode Lagrange kita bisa tuliskan. Aku akan langsung aja. Jadi kita bisa dapat fungsi sistem persamaan 4 variabel.
turunan parsial dari V, dari volumenya terhadap X, lambda kendalanya Gx, parsial terhadap Y dari fungsi V, lambda terhadap Y, dan seterusnya. Lalu fungsi kendalanya yaitu X ditambah 2Y tambah 2Z sama dengan 108. Atau, oke, kita cari turunan parsial terhadap X. Anggap Y, Z-nya konstan, kita dapat konstan. Kita dapat 1 ya. Berarti kan ini 0, ini jadi 1, ini juga. Aku salah lihat. Yang V ya. Oke, sorry. Ini dapat YZ aja. Lalu fungsi kendalanya terhadap X, berarti ini lambda, ini kan kendalanya. Anggap ini konstan, berarti tinggal 1 aja kan. Ya enggak. Oke, berarti ini lambda aja. Lanjut, ini jadi XZ sama dengan, oke, ini juga konstan, ini konstan terhadap Y. Jadi kita dapat 2. Ini 2 lambda. Lalu terhadap Z sama, berarti ini 2 lambda juga ya. Lalu X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 108. Oke, ini aku hapus. Oke, kita akan merasakan sistem persamaan ini. Oke, karena kita hanya butuh X, Y, Z-nya saja. Oke, apakah ada salah tulis? Oke, bentar. Oke, ini X, ini Y, ini. Oke, bentar. Karena kita butuh X, Y, Z-nya aja, kita akan mengeliminasi lambdanya. Aku namain dulu, ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Oke. Coba dari 1 dan 2 ya. Dari persamaan 1 dan 2. Oke, kita dapat lambdanya aku sendiriin, jadi ini YZ sama dengan XZ per 2. Ya enggak? Sehingga ini bisa kita coret, berarti Y sama dengan X per 2. Oke, kita dapat. Kalau akan coba dari 1 dan 2, dari 1 dan 3, 1 dan 3. Ini akan ada banyak cara ya, cara aku bilang, misalkan sistem persamaan itu caranya banyak. Jadi tergantung kalian yang terbaik yang mana. Oke, jadi ini YZ XY per 2. Kita bisa coret Y-nya. Kita dapat Z-nya itu X per 2 ya. Oke, jadi kita bisa mengekspresikan Y dalam X dan Z dalam X sama seperti tadi. Dan kita bisa pakai yang ini, persamaan 4. Sehingga pada persamaan 4 kita dapat X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 108. Itu jadi X ditambah 2Y. Berarti 2Y itu kan 2 dikali X per 2 atau X ya. Kita tulis aja deh. 2Y berarti 2 X per 2
ditambah 2 dikali X per 2. Oke, sama dengan 108. Bisa coret-coret 2-nya tadi jadi 3X per 108. Di X per 108 per 3. 108 per 3 itu berapa ya? 90 kan tambah 18 bagi 3, ini bagi 3 jadi 30 ya. Ini bagi 3 jadi 6. Berarti 36. Oke. Kita dapat X-nya 36. Ini maka Y-nya itu 36 per 2, 18. Dan Z-nya itu sama juga, 36 per 2. Ini karena ini ya. Karena ini, kita tahu ini. Per 2, 18. Sehingga kita dapat kita dapat volume maksimumnya ya. Volume terbesar yaitu V untuk X-nya itu 36, Y-nya 18, Z-nya 18. Atau 36 kali 18 kali 18. Ini berapa ya? Aku langsung itu pakai kalkulator aja. Oke, 11.664. Ini dalam inci ya. Oke, dalam inci. Oke, kita dapat jawabannya. Oke, angkanya lumayan bagus ya. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajarnya. Sampai jumpa.